Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 17. Bab 86 Tantangan. Berbalik perlahan, Jia Liao memiringkan kepalanya, senyum di sudut mulutnya sedikit menyeramkan. Liu Shidage, bolehkah aku bermain-main dengannya? Liu Shi mengangguk dan tersenyum. Tanpa meninggalkan jejak apapun, dia menegakkan telapak tangannya di depannya dan dengan kasar berkata, jika Anda memiliki kesempatan, jangan menahan diri. Jia Liao tersenyum dan menutup matanya. Kata-kata Liu Shi tiba-tiba mendorongnya untuk mengingat percakapan rahasia pribadi yang dia lakukan dengan Jia Liebi. Saat itu, Jia Liebi baru saja menerima kabar bahwa Xiao Yan telah memulihkan bakatnya. Setelah hening lama sambil memasang wajah suram, Jia Liebi menggunakan suara yang sangat serius dan dingin saat dia akhirnya berbicara dengan Jia Liao. Jika anak laki-laki itu menerima tantangan Anda tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Akan lebih baik jika Anda bisa membunuhnya di tempat. Bahkan jika Anda tidak mampu, melumpuhkannya juga akan membantu klan Jia Lie menyingkirkan musuh yang berpotensi menakutkan. Berangsur-angsur mengingat suara muram dan dingin yang digunakan ayahnya untuk menyampaikan pesan tersebut, senyum di wajah Jia Liao menjadi semakin menyeramkan. Matanya yang mengerikan menatap Xiao Yan yang tenang di kejauhan. Dia merasakan firasat bahwa pemuda jenius itu akan dibunuh dengan tangannya sendiri. Keyakinan Jia Liao berawal dari kekuatannya sendiri. Selain posisi bintang 3 Douze, metode Qi yang telah dia latih adalah elemen angin Xuan tinggi, nyanyian badai. Menambahkan beberapa teknik Dou yang dia tahu, dia sudah bisa menang dalam tantangan melawan Douze bintang 5. Dibandingkan dengan dia, meskipun bakat Xiao Yan kembali hanya 8 Qi di upacara kedewasaan. Bahkan jika kekuatannya sekali lagi meningkat selama periode ini, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melampauinya. Mengenai hal ini, Jia Liao memiliki keyakinan mutlak. Di seluruh jalan, Jia Liao bukanlah satu-satunya orang yang berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tentara bayaran yang mengamati dan Xiao Yu sama-sama berpikir bahwa terlepas dari seberapa luar biasa bakat Xiao Yan, celah di peringkat keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan siapapun. Bukankah bajingan kecil ini biasanya cerdik? Mengapa dia jatuh cinta pada provokasi rendahan orang itu? Melihat Xiao Yan yang memiliki batang logam di tangannya, wajah Xiao Yu menjadi suram. Melangkah ke depan, dia dengan kejam memarahi untuk melindungi Xiao Yan. Kapan kamu menjadi seseorang yang tidak tahu batasannya? Mengetahui bahwa Anda tidak bisa menang, mengapa Anda menerima tantangan itu? Apakah kamu lelah hidup? Menerima teguran-teguran dari Xiao Yu, Xiao Yan hanya mengangkat bahu dan tersenyum, kami bahkan belum mulai berkelahi. Sulit untuk mengatakan siapa yang lelah hidup. Kamu, melihat Xiao Yan yang keras kepala, Xiao Yu dengan kejam menginjak kakinya. Kakinya yang panjang dan seksi melompat ke depan, menghalangi dia. Selanjutnya, dia mengayunkan cambuk hijaunya ke udara dan mengeluarkan suara terbelah. Biarkan aku bertarung menggantikanmu. Saya tahu potensi Anda besar tetapi itu adalah sesuatu untuk masa depan. Menonton Xiao Yu yang punggungnya menghadap dia, Xiao Yan tertegun. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang selalu bertengkar dengannya akan melindunginya sedemikian rupa saat menghadapi orang lain. Dia menggosok kepalanya, tidak bisa mengeluarkan kepala atau ekor darinya. Setelah itu, dia menyapu pandangannya dari punggung Xiao Yu ke pinggangnya yang ramping, pantatnya yang indah dan akhirnya mendarat dengan sepasang kaki panjang yang sempurna dan seksi. Agak terkejut dengan garis sempurna wanita liar ini, Xiao Yan menampar bibirnya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya sebelum pemilik tubuh menemukannya. Kepalanya mencondongkan badan ke depan. Jika dilihat dari kejauhan, dia tampak meletakkan dagunya di bahu Xiao Yu. Saat itu, bukankah kamu ingin seseorang memukuliku sampai mati? Suara nafas di samping telinganya menyebabkan tubuh Xiao Yu langsung tegang. Ujung telinganya yang halus dengan cepat tertutup oleh rona merah muda. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyembunyikan rasa menggigil yang sulit dilihat, kamu harus memahami dengan jelas nilai yang kamu miliki bagi klan. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menerima tantangan apapun sesuka Anda. Sebagai Biaoji milikmu, aku berhak melindungimu dari bahaya. Argumen yang aneh.
Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Lupakan. Saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Sebagai seorang wanita, Anda harus menyingkir. Menyelesaikan kalimat, dia dengan keras mengencangkan cengkeramannya pada batang logam dan membalikkan tubuhnya ke satu sisi, melewati Xiao Yu yang telah memblokirnya. Melangkah dari tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Jia Liao yang tidak sabar. Melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Yu menjadi cemas. Saat dia hendak memukul mundur Xiao Yan dengan cambuk panjangnya, suara jelas seorang wanita muda membuatnya terdiam. Xiao Yu Biaoji, percayalah pada Xiao Yan Gege. Dia bukan orang yang terburu nafsu. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan secara proaktif memprovokasi orang lain. Sun Er, berbalik Xiao Yu melihat Sun Er yang tersenyum, Xiao Yu tertegun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan mendesah. Tangannya, bagaimanapun, terus mencengkeram cambuk panjangnya dengan erat. Hehe, bajingan kecil, aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini. Menatap Xiao Yan, yang bergegas membawa batang logam, Jia Liao tertawa dingin. Warna hijau pucat Douki dengan cepat diwujudkan di telapak tangannya. Jia Liao berdiri di tempat tanpa bergerak. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Di ujung jarinya, Douki hijau samar-samar membentuk 10 paku angin tajam. Dengan tawa sinis, dia menggerakkan tangannya. Bersama dengan suara pemecah angin, dia dengan kejam menyerang Xiao Yan. Merasakan suara tajam samar dari udara robek, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan ganas meninju tanah di depannya. Hembusan udara yang kuat tak berbentuk menghantam permukaan dan kekuatan yang dipantulkan tiba-tiba menghentikan kemajuan Xiao Yan. Melihat betapa fleksibelnya Xiao Yan dalam mengendalikan momentumnya, tentara bayaran berpengalaman di sekitarnya segera berseru kagum. Pada saat tubuhnya berhenti, batang logam di tangan Xiao Yan dilepaskan dan dilanjutkan ke depan. Sama seperti anak panah yang dilepaskan, itu ditembakkan ke arah kepala Jia Liao. Melihat batang logam terbang ke arahnya, Jia Liao tersenyum jijik. Dengan membalikkan tangan dengan douki hijau yang mengapung, udara di depannya menjadi bergejolak dan beberapa badai hijau kecil muncul. Setelah melewati beberapa badai kecil, kekuatan batang logam itu dengan mudah dihilangkan. Kehilangan kekuatannya, batang logam itu jatuh ke tanah setengah meter dari Jia Liao dengan benturan yang jelas dan keras. Mengamati serangan Xiao Yan yang dengan mudah diatasi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan nafas. Jia Liao, yang memiliki skill level tinggi sepertinya tidak terkalahkan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 87 Mencoba Membunuh. Situasi Xiao Yan tidak terlihat terlalu bagus. Melihat ke arah lapangan di Xiao Yan tanpa senjata, Xiao Ning berkata dengan gugup. Xiao Yu, dengan wajah tenang dan tenang berbisik. Kenapa aku harus peduli jika dia mati, dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia lebih baik. Dia gagal menjadi pahlawan dan diintimidasi oleh orang lain saat kehilangan muka. Sedikit terdiam sejenak, Xiao Yu menghela nafas, bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jia Liao, bajingan itu sepertinya kehabisan darah. Xiao Ning mengangguk enggan dan tidak berani berada di sisi buruknya. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang gugup, Sun Er tampak sangat tenang. Murid matanya menyapu lapangan dan jatuh pada Xiao Yan yang kurang beruntung sementara bibirnya yang indah tersenyum tipis. Mengelak dengan susah payah, Xiao Yan menghindari serangan Jia Liao. Saat Xiao Yan mundur, Jia Liao mendekat karena teknik atribut angin memperkuat kecepatannya. Mengepalkan tinjunya dengan kuat, dengan ekspresi galak, Jia Liao menyerang ke arah kepala Xiao Yan. Dengan punggung ke dinding, tidak bisa menghindar, wajah Xiao Yan masih setenang air kolam dan perlahan menghela napas. Douki kuning samar dengan ganas bergegas keluar ke tinjunya yang terkepal. Dengan cara kekerasan yang tak tergoyahkan, akhirnya ia mulai bentrok langsung dengan Jia Liao. Melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk bertemu secara paksa dengan kekuatan melawan Jia Liao, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan keributan. Perbedaan besar antara level kedua sisi terlihat jelas. Jika Xiao Yan terus memilih untuk menghindar, maka dia masih bisa menghentikan pertarungan. Tetapi jika dia memilih kekerasan, maka dia pasti akan dikalahkan.
Tepat ketika semua orang akan merasa kasihan pada Xiao Yan, tinju Xiao Yan yang dipegang kuat itu tiba-tiba menyebar dan kekuatan dorong yang tak berbentuk tiba-tiba muncul dan dengan kejam menghantam perut Jia Liao. Perut Jia Liao mengalami serangan kuat yang tak terlukiskan saat serangannya yang cepat dan keras segera dipantulkan kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh kebencian, sebuah pikiran buru-buru terlintas di kepalanya, teknik Dou apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Wajah banyak orang yang menonton tercengang setelah melihat Jia Liao tiba-tiba terlempar ke belakang. Tangan vakum. Menyebarkan telapak tangannya dan menargetkan Jia Liao yang terbang kembali, Xiao Yan, dengan tatapan yang sangat menyeramkan memilih kesempatan terbaik. Segera, dengan kekuatan hisap yang liar, dia dengan kejam menarik Jia Liao. Di udara, ditarik ke belakang seolah-olah dia adalah bola kulit. Jia Liao menjadi sangat marah dan mengertakkan giginya ke arah Xiao Yan yang semakin dekat dan lebih dekat sambil memegang jejak kekejaman di wajahnya. Dou Qi biru dengan cepat mengembun ke permukaan tinjunya, tiba-tiba terbentuk menjadi pusaran air kecil, teknik Xuan Dou rendah, tinju berputar angin hijau. Tinju di udara membawa suara angin yang menusuk sementara tekanan angin yang sangat besar dari teknik tersebut meniup kembali sampah di tanah di sebelah Xiao Yan. Sedikit menyempitkan matanya, merasakan tekanan angin kencang yang bertabrakan, kulit Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi kuburan. Tubuhnya, setelah hening beberapa saat, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya menginjak dengan kuat ke dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak sedalam setengah inci. Menggunakan kekuatan balasan dinding, tubuh Xiao Yan berputar-putar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi busur aneh. Pada saat ini, kaki fleksibelnya tampak sekeras baja. Ledakan oktan. Mengerucutkan bibirnya, wajah Xiao Yan terasa dingin. Kaki kanannya di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan di bawah tatapan orang banyak, itu bertemu dengan tinju Jia Liao yang mendekat dan membuat ledakan saat bersentuhan. Jangan sombong hanya karena kamu bintang 3 Douse. Pada saat kaki dan tinju bentrok, Dou Qi kuning meluncur dari kaki kanan Xiao Yan dengan suara ringan, membuat wajah Jia Liao tiba-tiba berubah. Bang! Tinju dan kaki bertabrakan saat guntur teredam muncul dari titik kontak. Trak! Tepat pada saat bersentuhan, suara tulang patah menembus udara. Setelah suara itu, tubuh Xiao Yan dan Jia Liao terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuhnya membentur dinding di belakangnya, Xiao Yan merasakan sesuatu yang manis naik di tenggorokannya dan kemudian mengeluarkan seteguk darah yang menyembur ke tanah. Melihat Xiao Yan memuntahkan darah, para tentara bayaran di sekitarnya menghela nafas dengan penyesalan. Mereka semua mengira bahwa Xiao Yan telah dikalahkan tetapi tiba-tiba Jia Liao, yang dengan keras menghantam tanah, tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di lantai, melepaskan jeritan kesedihan. Di antara kerumunan, tidak ada kekurangan penonton yang cerdas. Begitu mereka menyadari bentuk aneh lengan Jia Liao telah dipelintir, mereka tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Suara keributan di dalam kerumunan terdiam saat ini. Tatapan keheranan terpaku pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding. Setelah beberapa lama, sorakan tiba-tiba meledak di udara. Bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Yu menatap tak percaya pada Jia Liao yang meratap dengan sedih dan berkata dengan takjub, bajingan kecil itu, dia benar-benar menang. Sepertinya begitu. Lengan pria itu dipatahkan oleh Xiao Yan. Xiao Ning menelan air liur. Serangan ganas Xiao Yan membuatnya mengingat kembali kondisi menyedihkan yang telah dia alami sebelumnya. Namun, kondisi Jia Liao saat ini jelas lebih buruk, sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Liao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiao Ning tahu bahwa lengan pria ini kemungkinan besar cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiao Ning, Xiao Yu terdiam beberapa saat. Penglihatannya terpaku pada Xiao Yan yang terengah-engah, jadi ternyata bajingan kecil ini sudah maju ke alam Douse. Tidak heran dia sama sekali tidak takut. Setelah duduk di tanah selama 10 menit penuh, Xiao Yan perlahan bangkit dan menyapu pandangan dingin ke arah Liu Shi di dekatnya yang melongo dengan bodoh. Menyeret kaki kanannya yang mati rasa, dia mengambil batang besi di sampingnya. Dia menatap dengan tidak menyenangkan pada Jia Liao yang melolong di tanah dan mendekat dengan susah payah.
Serangan Jia Liao beberapa saat yang lalu sudah mengungkapkan niat membunuh yang dia miliki terhadap Xiao Yan. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Xiao Yan juga tidak perlu berbelas kasihan. Berbaring di tanah dan menatap Xiao Yan yang semakin mendekat, wajah Jia Liao tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kekejaman melainkan tampak panik saat dia menelan seteguk air liur. Dia bisa dengan jelas membedakan tampilan pembunuhan di mata Xiao Yan, dan tidak bisa menahan tergesa-gesa berkata, "Aku menyerah." Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi dan sepertinya dia bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mencengkeram batang besi di tangannya lebih erat lagi. Melihat ekspresi baja pemuda itu, bahkan jika itu adalah tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ketakutan. Xiao Yan saat ini membuat orang sulit untuk percaya bahwa dia dan pemuda yang sebelumnya selalu tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti, Xiao Yan menjulang di atas Jia Liao dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyeringai tapi senyum penuh yang memamerkan gigi putih mutiara itu membuat hati Jia Liao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda yang biasanya setenang domba ini, sebenarnya memiliki hati yang bahkan lebih kejam darinya. Mati, dasar sampah. Tertawa ringan, pupil hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya bersiul dengan keras di udara untuk menabrak kepala Jia Liao. Bab 88 Kesimpulan. Menatap Xiao Yan tanpa ampun, wajah Jia Liao menjadi putih, ekspresi ketakutan menyelimuti wajahnya. Di jalan, para pengamat secara spontan menghirup udara dingin saat menyaksikan Jia Liao hendak dibunuh. Langkah menentukan Xiao Yan menyebabkan banyak orang mengubah pendapat mereka tentang dia. Xiao Yu membuka mulutnya yang merah dan lembab saat seluruh tubuhnya membeku di tempat. Karakter Xiao Yan yang kejam dan tegas telah benar-benar membalikkan citra lembutnya tentang dirinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki yang biasanya dia lawan dan marah dengannya bisa mempraktikkan kekejaman dengan keakraban seperti itu. Tatapan semua orang mengikuti batang logam di tangan Xiao Yan. Namun, ketika batang logam itu berjarak setengah meter dari kepala Jia Liao, tiba-tiba terdengar suara keras yang seperti guntur. Di jalan, seseorang tiba-tiba memanggil, "Anak nakal dari klan Xiao, tujuan tantangan adalah untuk belajar dari satu sama lain. Anda benar-benar berani menjadi begitu brutal?" Mendengar jeritan marah, Xiao Yan menyipitkan matanya, ujung mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Bukannya berhenti, batang logam di tangannya malah menabrak ke bawah dengan kekuatan yang lebih ganas. "Minggir!" Tindakan Xiao Yan jelas telah mengipasi api orang yang berteriak. Dengan kutukan, energi angin yang sangat tajam dilepaskan, bersiul ke depan. Seperti kilat hijau, itu memotong tengah batang logam Xiao Yan dan seketika, batang logam yang keras dan keras dipotong dengan rapi menjadi dua udara. Wajah Xiao Yan berubah saat batang logam itu dipecah menjadi dua. Dengan mengatupkan giginya, Xiao Yan ingin dengan kejam menusuk sisa batang logam yang tersisa ke tenggorokan Jia Liao saat angin hijau kembali menerpa. Tekanan kuat dari angin justru menyebabkan Xiao Yan kesulitan bernapas. Mengecilkan matanya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menembus ke depan dengan batang logam. Namun, dia terhalang oleh film udara tak terlihat yang tidak bisa rusak. Menggerakkan bibirnya, tangan kanan Xiao Yan dengan erat mencengkeram tongkat saat tubuhnya bergerak sedikit dan berputar. Batang logam meninggalkan tangannya dan menjadi bayangan hitam, dengan ganas menembak ke arah sosok yang terbang ke arahnya. "Hem!" Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyerangnya, sosok itu mendengus dingin. Tangannya meringkuk menjadi cakar dan melambai dengan keras di depannya. Douki hijau tebal membentuk beberapa bilah angin hijau pucat. Mengangkat jarinya, bilah angin meninggalkan tangannya dan memotong batang logam menjadi lebih dari 10 bagian. Memiliki hati yang kejam meski masih sangat muda. "Hari ini, aku akan memberimu pelajaran menggantikan Xiao Shen." Sosok itu tertawa dingin setelah memotong batang logam menjadi beberapa bagian. Di kedua telapak tangannya, douki hijau dengan cepat dikumpulkan. Topan berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Seperti meriam, dia melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan. Pisau angin hijau pucat muncul saat dia melambaikan telapak tangannya dan dengan eksplosif menembak ke arah Xiao Yan. Tekanan udara yang bersumber dari bilah angin membuat tanah terbebas dari kotoran. "Ajari aku pelajaran?"
Kamu pikir kamu siapa? Kamu harus mendisiplinkan anakmu dulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Dari atribut Douqi, dia telah mengenali sosok itu sebagai ayah Jial Hiao, Jial Hiebi. Xiao Yan menyaksikan bilah angin yang menembak ke arahnya dengan wajah tenang. Ketika mereka berada 5 meter dari kepalanya, Xiao Yan dengan keras memukul telapak tangannya ke arah tanah. Semburan udara tak berbentuk dilepaskan dan saat bersentuhan dengan tanah, mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Dia jungkir balik di udara dan mendarat di sebidang tanah kosong yang jaraknya puluhan meter. Pisau angin meleset. Dengan dentang, banyak bekas luka dalam yang tertinggal di permukaan batuan keras tanah. Ayah, bunuh dia. Melihat sosok yang menukik ke bawah, wajah Jial Hiao dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali saat dia menangis dengan kejam. Mendarat di tanah, Jial Hiebi melihat sekilas ke tangan Jial Hiao. Wajahnya sedikit tegang dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Tanpa menjawab, dia mendorong dari tanah dan sekali lagi dengan hiruk-pikuk menyerbu Xiao Yan. Biarkan aku melihat betapa hebatnya jenius Xiao Clan ini sebenarnya. Hanya dalam waktu singkat telah berlalu dari kemunculan Jial Hiebi hingga pengunduran diri Xiao Yan yang tergesa-gesa. Kerumunan itu mengenali Jial Hiebi dan mulai mencemooh. Seorang Dado Usi telah meluncurkan serangan diam-diam ke Do Usi. Wow, Jial Hie kamu anjing tua. Anda semangka besar. Anda benar-benar memiliki wajah untuk menyerang? Xiao Yan memarahi. Melihat bagaimana Jial Hiebi mengabaikan perbedaan status mereka dan sekali lagi bergegas ke arahnya, wajah Xiao Yan akhirnya mulai pucat. Anak nakal. Setelah mematahkan lengan anak saya, Anda bisa melupakan pergi dengan selamat. Jial Hiebi turun dari tanah. Seperti angin, dia dengan aneh muncul di atas Xiao Yan. Ekspresi jahat melintas di wajahnya. Tinjunya sangat kencang dan douqi hijau yang bergolak dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Sampah. Anda bahkan menggunakan teknik Dou tingkat Xuan? Dasar anjing tua. Kamu telah membuat malu seluruh klan Jial Hie. Merasakan kekuatan ganas yang terkumpul di tangan Jial Hiebi, wajah Xiao Yan berubah sangat jelek. Diam-diam, dia mulai menarik cincin hitam di jarinya. Tak jauh dari sana, wajah Sun Er berubah saat melihat bahaya Xiao Yan. Perlahan-lahan menarik napas, api keemasan muncul di matanya yang jernih. Dalam sekejap mata, emas pucat Douqi mulai memancarkan energi agresif. Saat Xiao Yan bersiap untuk menyelamatkan dirinya dan Sun Er sedang bersiap untuk menyelamatkannya, teriakan keras tiba-tiba dipenuhi dengan kemarahan meledak di seberang jalan. Sialan, dasar anjing tua. Sejak kapan giliran Anda untuk mengajari anak saya? Ketika teriakan mereda, sosok yang tertutup api melesat dari luar pasar. Menghentakkan kakinya dengan keras, dia didorong dengan kecepatan kilat ke arah depan Xiao Yan dan mengangkat kepalanya untuk mengaum seperti singa. Kemarahan singa yang marah. Tampak menakjubkan, Xiao Zhen mengencangkan tangan besinya dan meninju dengan kejam pada Jial Hiebi di atasnya. Kepala singa besar berwarna merah melintas di tinjunya. Belang. Ki hijau dan merah melakukan kontak dan meledak seperti guntur, menyebabkan telinga sebagian besar orang di jalan berdering. Di udara, kedua pria yang terlibat dalam pertempuran gemetar dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Xiao Zhen meraih Xiao Yan bersamanya. Kedua pria itu buru-buru menginjak tanah saat mereka mundur, dengan setiap langkah meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Dari ini, terlihat jelas betapa kuatnya kedua belah pihak. Menghilangkan Ki. Inya, Xiao Zhen dengan dingin menatap Jial Hiebi dari jarak dekat. Dia dengan dingin tertawa, Jial Hiebi. Anda benar-benar hidup seperti anjing. Memiliki wajah untuk menyerang generasi muda. Wajah Jial Hiebi gelap. Mulutnya sedikit bergerak-gerak saat dia menunjuk ke arah Jial Hiao yang terbaring di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, dia telah menyakiti anakku sedemikian rupa. Xiao Zhen, beri aku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Jika anak saya tidak bereaksi cukup cepat, orang yang tergeletak di tanah adalah dia. Jika itu terjadi, apakah saya akan meminta pertanggungjawaban Anda? Xiao Zhen mencibir saat dia dengan cepat dan keras memarahi kembali. Tantangan ini dikeluarkan oleh putramu. Setiap orang yang hadir bisa menjadi saksi.
Selain itu, dalam sebuah tantangan, kehilangan kaki atau lengan adalah hal yang sangat umum. Mengapa Anda membuat keributan besar tentang hal itu? Keganasan Xiao Zhen perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kamu, wajah Jia Liebi berkedut karena cemas. Dia mengamati tatapan tawa di sekitarnya dan tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyakiti Xiao Yan. Sambil mengatupkan giginya dengan marah, dia berkata, jangan beri aku kesempatan, kalau tidak. Aku akan mengembalikan kalimat yang sama padamu. Mata Xiao Zhen berkilat ganas saat dia tersenyum. Bagus. Kita lihat saja. Jia Liebi mengangguk dan tersenyum marah. Dia pergi untuk mengangkat Jia Liao yang mengerang, berbalik dan pergi. Saat dia melewati Liu Shi dan menyadari sikap kaget dan tidak bisa berkata-kata, kemarahan dalam dirinya meningkat sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Liu Shi, ayo pergi. Wanita itu. Liu Shi dengan enggan menatap Sun Er di dekatnya. Dengan mata berkedut, Jia Liebi siap membunuh, di sana dan kemudian, idiot yang pikirannya hanya dipenuhi wanita. Dia mengencangkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia memaksakan dirinya untuk memasang senyuman yang mengerikan. Mengenai masalah ini, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Baiklah. Melihat rasa sakit di wajah Jia Liebi, Liu Shi hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Tatapannya sekali lagi menyapu Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jia Liebi. Melihat Jia Liebi yang tampak memalukan dan kelompoknya keluar kota dengan matanya, Xiao Zhen tertawa dingin. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum berbalik dan menghadap Xiao Yan, yang memiliki tetesan darah di sudut mulutnya. Tatapannya lembut saat dia menepuk bahu yang terakhir. Mengisap bibirnya, dia dengan menyesal berkata, seranganmu tidak cukup ganas. Jia Liebi hanya memiliki satu putra dan hari ini, jika Anda mengebiri dia, Jia Liebi akan menjadi gila. Jika itu terjadi, 3 tetua yang bersembunyi di luar akan punya alasan untuk membunuhnya. Zeze, sungguh kesempatan yang sia-sia. Mendengar ini, Xiao Yan tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Di sisi lain, wajah Sun Er dan Xiao Yu menjadi merah karena kata-kata kotor saat mereka berdiri di satu sisi. Mendengarkan kata-kata Xiao Zhen, tentara bayaran di sekitarnya merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran putranya begitu kejam, ayahnya bahkan lebih kejam. Bab 89, Malam Gelap dan Berangin. Bulan keperakan tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan redup yang menutupi tanah dalam lapisan keperakan yang memberinya tampilan misterius. Setelah gangguan di siang hari, kota hutan menjadi gelap dan sunyi di malam hari. Dari dalam rumah-rumah di beberapa jalan, hanya terdengar suara aktivitas malam sesekali. Di sebuah kamar di halaman belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Matanya, gelap seperti langit malam, dipenuhi dengan keheningan yang dingin. Guru, apa kekuatan Anda dalam keadaan Anda saat ini? Setelah keheningan yang lama, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Mengapa? Cincin hitam yang dia kenakan memancarkan respon acak. Sesaat kemudian, Yao Lao dengan samar berkata, meskipun saat ini saya dalam bentuk jiwa saya seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dado Usi atau Douling dengan api surgawi saya. Mendengar ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajah Xiao Yan. Matanya, bagaimanapun, masih membawa rasa dingin. Kamu ingin membunuh anak laki-laki itu dari sore hari? Melihat tingkah Xiao Yan, Yao Lao bertanya dengan heran. Jia Liao tidak pantas mendapatkan upaya seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan berbisik. 2 bulan semakin dekat dan saya kehilangan kesabaran untuk menarik diri dari persaingan dengan klan Jia Lie. Jadi, saya berharap untuk diam-diam membunuh alkemis bernama Liu Shi. Begitu dia meninggal, klan Jia Lie tanpa obat penyembuh akan kehilangan pangsa pasar mereka yang tersisa. Setelah itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak lagi dapat mengancam klan Xiao. Oh, apakah Anda benar-benar kehilangan kesabaran? Melihat karakter Anda tampaknya bukan orang yang impulsif. Setelah hening sejenak, suara bercanda Yao Lao keluar dari ring. Sepertinya kau sangat peduli pada gadis bernama Sun Er.
Semua yang dilakukan pria itu adalah bertingkah sedikit kotor namun kamu menyimpan dendam yang begitu dalam. Anak yang cemburu. Mendengar ini, wajah Xiao Yan menghangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah terungkap menimbulkan kemarahannya. Sejak awal, saya tidak punya banyak waktu. Bagaimana saya bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika saya tidak bertemu pria itu hari ini, saya akan mulai menggunakan beberapa trik. Baiklah. Itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu? Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa keras. Nada mengejek di tawa menyebabkan Xiao Yan memutar matanya tanpa daya. Karena kamu ingin mengambil tindakan, ayo pergi. Aku hanyalah jiwa jadi aku harus meminjam tanganmu. Yao Lao menghentikan tawanya dan berkata. Buru-buru menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia menariknya ke tubuhnya dengan cara yang terlatih dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi pria berjubah hitam misterius yang membengkak. Ayo pergi. Anda tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengontrol tubuhmu. Dengan semangat saya melingkupi Anda tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengenali Anda dari aroma Anda. Melihat Xiao Yan yang dipersiapkan dengan baik, Yao Lao memberikan pengingat yang tersenyum. Mengangguk, Xiao Yan dengan mudah mencapai sisi jendela dan mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Baru kemudian dia melompat keluar dan tubuhnya dengan cepat turun. Setelah itu, kekuatan kuat misterius dipancarkan dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius dengan cepat meliputi seluruh tubuh Xiao Yan. Segera, sosok yang jatuh dengan cepat itu tiba-tiba melayang di udara. Melangkah ringan dari atap, sosok hitamnya seperti elang, diam-diam melaju keluar dari rumah klan Xiao dan menghilang di malam yang gelap. Malam yang gelap dan berangin memberikan kesempatan yang baik untuk membunuh. Klan Jialie. Tuan Liu benar-benar bisa memperbaiki obat lain? Di aula yang cukup terang, Jia Liebi yang awalnya cemas awalnya tercengang saat mendengar pengumuman senang Liu Shi sebelum bertanya dengan gembira. Sangat puas dengan sikap kaget Jia Liebi, Liu Shi mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuhan, aku bisa memperbaiki sesuatu yang sangat cocok untuk digunakan oleh tentara bayaran. Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna hingga 10% untuk waktu yang singkat. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Jia Liebi tumbuh. Jika obat dengan efek seperti itu bisa disuling, dia bisa menggunakannya sebagai iklan untuk menarik cukup banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa sekali lagi menekan klan Xiao. Sayangnya, pil kekuatan peledak ini tidak dapat dimurnikan secara massal seperti obat penyembuh. Dengan kemampuan saya saat ini, saya khawatir saya hanya bisa mengolah 20 pil sehari. Liu Shi berkata dengan suara menyesal. Haha, 20 pil. Kita bisa membuat sesuatu seperti lelang, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, pengobatan penyembuhan adalah tujuan utama. Kami hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kami. Jia Liebi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hei! Pemimpin klan Jia Lie, saya memang bisa membuat pil kekuatan peledak ini, tetapi menurut kesepakatan kami, saya hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuh. Melihat bagaimana pil kekuatan peledak telah menarik perhatian Jia Liebi, sebuah pikiran melanda Liu Shi dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Jia Liebi tiba-tiba berubah. Pria yang licik itu tahu apa yang direncanakan pria itu. Namun, pada tahap ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa datar dan bertanya, apa maksud Tuan Liu Shi? Haha, santai. Aku tahu situasi seperti apa klan Jia Lie saat ini jadi aku tidak akan meminta banyak. Melihat Jia Liebi yang santai, senyum sinis melintas di mata Liu Shi. Yang saya inginkan adalah pemimpin klan Jia Lie untuk membantu saya menghubungi wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum muncul, wajah Jia Liebi menegang. Sudut matanya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka bahwa pria ini, yang sangat didorong oleh dorongan seksual, benar-benar akan menargetkan klan Xiao secara langsung. Tuan Liu Shi, jika klan Jia Lie kami menyentuh anggota klan Xiao,
Xiao Shen akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi kekerasan yang sebenarnya. Menghela napas, Jia Liebi tersenyum pahit, mengetuk jarinya di atas meja. Liu Shi dengan tenang berkata, ini bukan masalah yang perlu saya pertimbangkan. Saya tidak peduli jika pemimpin klan berencana untuk dengan paksa merebut atau diam-diam membiusnya. Yang saya pedulikan hanyalah hasilnya. Selama Anda bisa membawanya kepada saya akan mulai menyempurnakan pil kekuatan peledak. Sudut mata Jia Liebi bergerak-gerak. Meskipun amarahnya melonjak, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Bisakah Anda memberi saya waktu untuk berpikir? Bolehkah saya memberi Anda jawaban besok? Hehe. Itu sama baiknya. Pemimpin klan, Anda mungkin memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jialie dan klan Xiao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, jadi mengapa kamu perlu khawatir tentang menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawa dengan aneh, Liu Shi berdiri, menepuk punggungnya dan keluar dari aula. Dengan langkah tergesa-gesa, dia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda yang luar biasa seperti teratai sejak hari itu telah memicu nafsu dalam dirinya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan seorang gadis pelayan yang muda dan cantik untuk menghilangkan nafsunya. Menatap Liu Shi yang menghilang di sudut, Jia Liebi berubah menjadi lebih suram. Hanya setelah sekian lama dia menghembuskan nafas panjang dan dengan tebal berkata, bajingan ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan seseorang. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiao Yan tanpa daya menyaksikan wanita cantik yang pingsan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuh telanjangnya. Orang itu sudah kembali. Yao Lao berbisik dari dalam ring, menyebabkan Xiao Yan dengan cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati semua yang ada di ruangan itu. Kriit, pintu kayu itu perlahan dibuka. Tawa Liu Shi yang terlihat langsung datang dari dalam ruangan. Haha. Berharga, saya di sini. Bersiaplah untuk dihancurkan malam ini. Dasar idiot kepala berisi sperma. Yao Lao, bersiaplah untuk menyerang. Xiao Yan berkata dalam hatinya saat dia dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yao Lao meneriakkan peringatan saat dia akan setuju, mengakibatkan jantung Xiao Yan menegang. Dahinya penuh keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yao Lao, Xiao Yan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu. Di dalam hatinya, suara Yao Lao sekali lagi muncul. Mendengarkan peringatan itu, Xiao Yan perlahan menoleh. Pandangannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang awalnya tertutup rapat telah dibuka tanpa disadari, memungkinkan cahaya bulan yang pucat menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya secara aneh digantikan oleh seorang wanita muda dengan gaun emas. Di bawah gaun emas itu ada sepasang kaki kecil bulat dan putih seperti batu giok yang menarik busur menarik di udara. Cahaya bulan tumpah ke dalam ruangan, menyinari wajah cantik wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Menatap kemunculan tiba-tiba wanita muda itu, Xiao Yan merasakan tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan lembut mengerang nama. Sun Er. Bab 90 mengatur segalanya. Setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu, Xiao Yan berbisik kaget. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe. Dari kelihatannya, sepertinya dia memiliki niat yang sama denganmu. Yao Lao dengan lembut berkata sambil tersenyum. Sedikit mengernyit, Xiao Yan menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam bayang-bayang. Dia segera tetapi dengan sedikit keraguan bertanya dalam hatinya lagi, kekuatan Sun Er, kenapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan kemunculannya, sepertinya sebanding dengan Dado Usi. Kekuatan aslinya memang yang biasa kau lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu. Mempertimbangkan latar belakangnya, memiliki teknik rahasia mistis bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kata Yao Lao acuh tak acuh.
Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut dan tertawa getir karena takjub. Sekali lagi, rasa ingin tahunya yang mendalam tentang latar belakang misterius Sun Er membuatnya menghela nafas tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Tatapannya melewati tirai di sisi yang berlawanan dan menyaksikan keanehan terungkap. Di dalam ruangan, penampakan Sun Er yang tiba-tiba seperti hantu belum menarik perhatian Liu Shi. Untuk saat ini, dia sepenuhnya diliputi oleh nafsu dan sepasang matanya menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik-narik bajunya dengan terburu-buru. Pada titik tertentu, tangan Liu Shi, yang menarik-narik bajunya, membeku. Sebagai bintang 6 Douxie, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan menoleh dan pandangannya tertuju ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela adalah seorang wanita muda dengan gaun emas bersandar malas di bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi dengan api berwarna keemasan dengan acuh tak acuh memperhatikan pria berpakaian sebagian di ruangan itu. Mengambang di atas tangan putihnya adalah nyala api emas yang mengorbit secara aktif dan menyihir, seperti roh. Liu Shi dengan bodohnya menatap wanita muda yang sedang mandi di bawah sinar bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya sampai mendarat di wajah kecilnya yang acuh tak acuh dan indah. Di matanya, perasaan mabuk muncul. Meskipun suasananya salah, Liu Shi tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung di wajah-wajah yang sempurna dan watak yang luar biasa. Namun, setelah linglung, Liu Shi tiba-tiba berbalik. Membanting kakinya ke tanah, tubuhnya dengan gila menembak ke arah pintu masuk utama seperti anak panah yang dilepaskan. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin yang hampir mati, dia tahu bahwa kemunculan tiba-tiba wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Ruangan itu mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu Shi, dia hanya membutuhkan beberapa detik untuk berpindah dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat pintu kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu Shi. Begitu dia keluar dari kamar, dia akan bisa memanggil bantuan dengan keras. Begitu Jia Liebi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat dia hendak menyentuh pintu kayu, dia tiba-tiba merasakan sakit di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, miring dan menghantam lantai dan Liu Shi membatukan beberapa giginya yang patah disertai darah yang menyertainya. Menurunkan kepalanya karena ketakutan, dia melihat bahwa dua lubang berlumuran darah seukuran kepalan tangan tanpa sadar muncul di kedua kakinya. Tepi lubang berlumuran darah seluruhnya hitam sambil mengeluarkan bau hangus samar. Seseorang. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit yang hebat dari kakinya hampir membuat Liu Shi pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Lalu dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Kamu bisa berhenti berteriak. Ruangan itu dikelilingi oleh aura saya. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Pedang api emas terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya luka di kaki Liu Shi disebabkan oleh pedang api ini. Kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Uang? Obat? Saya bisa memberi Anda apa saja selama Anda membiarkan saya pergi. Melihat wanita muda itu dengan ketakutan, wajah Liu Shi benar-benar pucat. Saat menghadapi kematian, nafsunya akhirnya ditekan. Melirik tanpa ekspresi ke Liu Shi yang lumpuh menggeliat di tanah, wanita muda itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah pelan yang terus-menerus, dia berjalan menuju Liu Shi. Melihat Sun Er yang dengan ringan melompat dari jendela, Xiao Yan menyadari bahwa rambutnya, yang biasanya berakhir di pinggangnya, telah memanjang dan menjulur ke bawah. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia. Di ruangan yang luas, wanita muda yang mengenakan gaun emas yang elegan terus menuju ke arah Liu Shi, yang sedang mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya dan tiba-tiba tersenyum ringan. Senyuman seketika menyebabkan hati Liu Shi melompat dengan keras. Apa kau tidak ingin menangkapku? Suara ringan Sun Er dipenuhi dengan dingin saat dia menurunkan dirinya sendiri. Liu Shi menelan ludahnya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari ketakutannya. Aku sebenarnya tidak suka membunuh, melihat wajah Liu Shi yang dilanda teror, Sun Er tiba-tiba menghela nafas.
Mendengar ini, harapan samar muncul di mata Liu Shi. Namun, sebelum dia bisa memohon belas kasihan, rasa dingin yang tiba-tiba muncul di wajah wanita muda itu membuatnya semakin putus asa. Saya tidak keberatan dengan tatapan yang tidak berarti. Tapi kenapa kamu menghina dia? Hak apa yang Anda miliki untuk menghina dia? Dia mungkin tidak mengingat sampah apa, seperti kamu, katakan, tapi aku tidak bisa mengizinkannya. Benar-benar tidak bisa. Saat suara wanita muda itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, pedang api emas di atas jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan keras. Itu berubah menjadi petir emas dan menembus dada Liu Shi. Seketika, lubang berlumuran darah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liu Shi tiba-tiba berkontraksi. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap sementara bola matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah dengan acuh tak acuh menatap mayat tak bernyawa itu, Sun Er berdiri dan menghela nafas ringan. Wajah kecil yang dingin menunjukkan ketidakberdayaan saat dia diam-diam berbisik. Jika saya tidak khawatir Xiao Yan Gege menyalahkan saya karena menjadi orang yang sibuk, klan Jia Liye akan lama menghilang dari kota Wutang. Semua masalah merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi. Menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Er secara acak menyapu ruangan sebelum membalikkan tubuhnya. Saat dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang ke dalam malam. Zeze berpikir bahwa gadis yang tampak begitu lembut dan lembut ini sebenarnya sangat menentukan dalam hal membunuh orang. Hehe, sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga. Suara bercanda Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan tidak lama setelah Sun Er pergi. Tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. Sepertinya aku melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini. Hehe. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun gadis itu tanpa ampun dalam serangannya, dia terlalu muda dan kurang berpengalaman. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan yang tertegun segera bertanya. Apa maksudmu? Lihat saja, Yao Lao tersenyum misterius sebelum menjadi diam. Melihat sikap Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya di kegelapan. Tatapannya mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Ruangan gelap itu, kecuali pernapasan gadis pelayan itu, benar-benar sunyi. Kan belum mulai berkelahi. Sulit untuk mengatakan siapa yang lelah hidup. Xiao Yan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Saat dia mulai mengerutkan kening, mata dari mayat Liu Shi yang jatuh sembarangan bergerak. Di samping pintu, tangan Liu Shi yang awalnya tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup perlahan terbuka sementara warna abu-abu di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berlumuran darah di dadanya, Liu Shi menarik napas dingin. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Gadis sialan. Seandainya saya tidak mencuri beberapa pil nafas penyu dari guru ketika saya pergi, saya akan benar-benar binasa di sini. Mengulurkan tangannya dengan susah payah, Liu Shi mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan sedikit bubuk putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu Shi sekali lagi menjadi pucat. Kemungkinan akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, saya akan meminta klan Jia Liye untuk mengirim saya kembali dan mengundang guru saya. Dengan bantuan guru, Xiao Klan tidak akan memiliki hari-hari baik lagi. Pada saat itu, saya akan menyiksa wanita itu sampai dia meninggal. Liu Shi dengan kejam mengatupkan giginya. Wajahnya penuh dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Saat Liu Shi membayangkan bagaimana dia akan melanjutkan, suara hambar dengan sedikit tawa tiba-tiba meledak dari dalam ruangan. Suara tiba-tiba itu menyebabkan Liu Shi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam perlahan muncul dari bayang-bayang. Gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, saya masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pria muda keluar dari balik jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api surgawi putih perlahan muncul. Api surgawi? Melihat nyala api putih yang aneh ini, mata Liu Shi menyipit dan dia tanpa sadar berteriak ketakutan. Selamat, Anda benar.
Ini hadiahmu. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih yang suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu Shi, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Shi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu Shi menghilang dari benua. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai tertatih-tatih dari jendela, melayang ke udara dan melesat. Tanpa memberitahu siapapun, pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah klan Jialie. Kakinya dengan ringan menyentuh atap rumah dan saat dia melompat beberapa puluh meter, dia tiba-tiba berhenti. Menghela nafas tanpa daya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Di tepi menara di samping adalah seorang wanita muda dengan gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang seputih salju. Dengan mata jernih yang berisi api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam di atap. "Kamu siapa?" Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang gesit bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka. Bersambung ke episode 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.